saja. Dan yang keempat, tidak diperkenankan berjabat tangan, hanya boleh memberikan salam namaste. Kedua, pada saat persembahan, kantong persembahan akan diedarkan oleh majelis yang bertugas. Ketiga, bila ibadah sudah selesai, Bapak, Ibu, Saudara akan dipandu oleh majelis secara bergantian dan dengan berjarak keluar melalui pintu samping gereja. Demikian disampaikan tata cara selama mengikuti ibadah tatap muka di GKJ Jatimulyo. Terima kasih dan selamat beribadah. Bapak Ibu, kami mohon untuk bangkit berdiri. Wahai umat, kita yang berkata, "Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharap firman-Nya." Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Mazmur 130 ayat 5-6. Penantian itu sudah hampir genap. Mari kita bersuka cita. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 109 bait pertama sampai ketiga. Hai mari berhimpun.
Ibadah Natal malam ini kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya menyelamatkan dunia. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Hidup manusia itu dinamis, selalu berganti dan berubah. Namun kasih setia Tuhan selalu dinyatakan di sepanjang hidup yang kita arungi ini. Sebab Dialah yang menjaga dan merawat kita, Dialah yang menyediakan yang kita butuhkan. Bila kita merasa aman dan tentram, semuanya itu karena Dia beserta kita. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Sang Sabda yang menjadi manusia telah menyatakan dirinya.
Apakah kita akan menyongsong Dia dengan hidup yang masih berlumuran darah? Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Malam sunyi berlalu
kita berdoa. Meskipun sebenarnya kami tidak layak berlutut di hadapan-Mu ya Tuhan, kami sadar bahwa apa yang telah kami perbuat di masa lalu, perkataan, perbuatan, dan hati kami tidak berkenan kepadamu. Kami menyesal kesalahan dan dosa kami. Ampunilah dosa dan salah kami, dan limpahkanlah berkat rahmat-Mu. Kami serahkan doa dan permohonan ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Efrata malam ini sungguh dingin sekali. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Tetapi mengapa langit begitu cerah ya? Sebentar. Angin bertiup sepoi-sepoi membuat aku merinding. Dinginnya sampai ke dalam tulangku. Apakah ini akan ada sebuah pertanda ya? Pertanda apa? Kemarilah, aku buatkan kopi untukmu. Duduklah. Daripada kamu berpikir tentang pertanda, kita ngopi saja dulu. Cuaca yang dingin ini maksudmu? Sudahlah, anggap saja seperti biasanya. Bagaimana bisa loh? Jelas-jelas ini tidak biasa loh. Sudahlah. Siapa yang akan peduli? Tidak akan ada yang peduli. Bukankah sekarang ini setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri? Terkasih, ketika setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri, mementingkan diri pribadi, akankah Tuhan sama dengan mereka? Jawabnya tidak. Tuhan mengarahkan matanya kepada kita dan memberikan anugerah yang menyelamatkan kita. Demikian firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama
Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Oh iya. Bagaimana kabar keluargamu? Keluargaku. Iya. Dingin. Sedingin malam ini. Apa maksudmu? Seruang satu suasana. Bukankah seharusnya kita satu rasa? Kamu mengerti kan maksudku? Suhu ruang kami sama, tetapi kami tidak satu rasa.
Apa yang aku inginkan selalu ditolaknya. Apa yang aku rasakan, dia tidak merasakan. Kami satu ruang, tapi kami berbeda tempat, terpisah. Sabar. Bukankah satu atap itu memiliki banyak ruang? Lagi pula, bukankah ketidaksamaan, perbedaan, itu sudah biasa di dalam keluarga? Itulah bagian faktual dari keluarga. Beragam. Tunggu dulu. Iya. Saya belum selesai ngomong. Kamu tak? Bagian anggota keluarga, yaitu memiliki sifat yang berbeda-beda. Iya, beragam toh maksudmu? Iya. Aku pun tahu. Tapi yang aku rasakan bukan seperti itu. Kami berbeda secara tidak wajar. Ini soal relasi yang dingin. Sabar. Sabar. Sampai kapan?
Sesungguhnya banyak hal terjadi di luar kendali kita. Lihat saja. Hujan, banjir, matahari, pergerakan angin. Apakah mereka ada di dalam kendali kita? Masalahnya adalah kadangkala kita merasa berdaya mengendalikan mereka. Lalu, jika bukan kita, siapa yang akan mengelolanya? Siapa yang akan menyelesaikannya? Kamu. Kamu membuat aku bingung. Kamu bisa menyelesaikannya, tetapi tidak atas prakasamu. Apalagi ini? Aku berkata kepadamu bahwa sesungguhnya sumber permasalahan dinginnya relasi yang ada di dalam keluargamu, ya adalah orang-orang di dalam rumah tanggamu itu sendiri.
hati kalian tertutup rapat akan hadirnya anggota keluarga yang lain. Hei, dia menyakiti hatiku. Dia membuat kesalahan kepadaku. Alih-alih dia minta maaf, justru aku yang disalahkan. Bukankah ini keangkuhan berkedok derita? Merasa diri disakiti, tersakiti, lalu enggan untuk mendekati dan memulai membuka ruang hati. Apa maksudmu? Sebentar. Apa yang engkau katakan itu benar. Tolong jelaskan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Hei, apa-apaan ini? Sudah, diamlah dan perhatikan dia. Aku berkata kepadamu, bahwa sesungguhnya satu hati wajib untuk membuka ruang hati bagi hati yang lain. Ikut merasakan apa yang menjadi perasaan orang lain. Pada saat itu terjadi, kalian akan benar-benar bisa merasakan penderitaan orang lain. Kalian akan benar-benar bisa mengetahui bahwa setiap orang itu membutuhkan dukungan. Tetapi tidak semua orang bisa melakukannya dengan begitu saja. Nah, benar sekali perkataanmu. Setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kami tidak punya kerelaan bagi orang lain untuk masuk dalam ruang hati kami. Kami semakin tersesat. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Setiap orang bisa melakukannya. Mengasihi dan membuka ruang bagi orang yang lain.
saat ia mau menerima prakarsa dari Allah. Allah akan memberikan kasih karunia-Nya kepada semua manusia. Siapakah Tuanku sesungguhnya? Bangkitlah. Pergilah, tinggalkanlah kandang domba kalian di tempat ini untuk sementara waktu. Dan pergilah ke kota Yerusalem. Datanglah ke sebuah kandang rumahan. Di sana akan kalian temui bayi mungil dalam palungan. Dialah kasih setia yang nyata. Pengharapan yang telah tiba. Maafkan saudara, jangan simpan kebencian. Pergilah ke Yerusalem. Kasih Tuhan ada padamu. Saudaraku, satu hal yang sulit dari sekian banyak yang sulit adalah kesediaan diri untuk beranjak. Beranjak dari situasi zona nyaman ke dalam situasi yang lain. Tetapi mereka yang bersedia beranjak akan menemukan berkat. Para gembala adalah contohnya. Ketika mereka menerima berita bahwa Mesias telah lahir, sesungguhnya ada pilihan untuk menolak beranjak ke Bethlehem. Tetapi mereka lebih memilih untuk beranjak menuju Bethlehem, berjumpa dengan Sang Mesias. Saudaraku, berita sukacita itu diwartakan bagi Anda, bagi kita semua. Bersediakah saudara beranjak seperti mereka, para gembala itu? Ayo, kita ke Bethlehem. Mari. Hei, apakah kamu tidak merasakan bahwa
malam ini sudah tidak dingin lagi. Iya. Itu karena kita telah berjumpa dengan malaikatnya. Dan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Putra Allah, Mesias. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya, untuk menemukan pesan Natal di malam indah ini. Kiranya Tuhan berkenan bersabda kepada kami. Telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dari Mazmur 96. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya,
kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Pembacaan Injil terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka
dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau ditanya siapakah karunia terindah dalam hidupmu? Nah, yang masih pengantin baru mengatakan kolah yang terindah, karunia terindah gitu ya. Para pengantin baru ini, mereka berdua pengantin baru. Oh sudah lama ya, sudah setahun lebih. Nggak kerasa ya. Saudara-saudara, sering kali kita mengatakan bahwa pacar kita yang masih muda, kolah karunia terindah. Lalu suami kita, kolah karunia terindah. Istri kita, apakah bapak-bapak masih mengatakan begitu? Oh masih, Bu Christine masih ya. Kolah karunia terindah mama, wah, kolah karunia terindah istriku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karunia terindah dalam hidup kita berupa manusia, kadang-kadang makin lama makin menyenangkan. Pada ketawa ya. Ini saya curiga nih, kayaknya enggak deh gitu ya. Makin lama makin jelek gitu. Wah, apalagi kalau sudah tambah tua gitu ya, rambutnya sudah tambah tipis kayak saya gitu ya. Rasa-rasanya enggak mudah mengatakan kolah karunia dalam hidupku. Saudara, oleh karena itu di malam ini kita diajak untuk mengingat satu hal yang sangat penting, bahwa karunia terindah dalam hidup kita adalah siapa, saudara? Siapa ya? Karunia terindah dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Karena kasih karunia Allah sudah nyata. Tadi dalam fragmen tadi dikatakan, orang nggak pada peduli satu dengan yang lain. Yang tadinya menjadi karunia terindah menjadi karunia angelei. Wah, bukan angel lagi. Angel ya Pak Pendeta. Angel itu malaikat gitu ya. Tapi angelei gitu ya Pak Pendeta. Jadi nggak lagi menjadi angel tapi menjadi angelei gitu. Saudara-saudara, tapi dalam fragmen tadi kita juga melihat bagaimana orang-orang para gembala itu bersukacita. Kuncinya adalah ada di satu hal. Ketika kita menyediakan ruang untuk sang kasih karunia itu.
Kadang-kadang ketika kita menjumpai orang di sekitar kita yang tidak seperti kita harapkan lagi, berbeda sama sekali, maka mari beri ruang kepada Tuhan, kepada Sang Kasih Karunia itu, yaitu Tuhan Yesus. Karena Ia yang akan mengubah hati kita. Tadi yang gembala yang satu, yang Mas Popo tadi, Pak Martopo, sudah jadi bapak-bapak ya, sok lali, sudah jadi bapak-bapak. Saya yang lali ya, karena mereka main teater sudah dari dulu kala waktu mereka masih remaja gitu ya. Saudara-saudara, tadi diperagakan di sana. Ketika narator satu kemudian menerima berita sukacita itu, memberi ruang untuk Sang Kasih Karunia itu, maka akan ada perubahan dalam diri. Dan kita melihat perubahan dalam diri narator satu yang diperankan oleh Pak Martopo tadi, Pak Popo tadi. Saudara-saudara, kuncinya pada kita masing-masing. Bukan menuntut orang lain supaya berubah untuk menjadi karunia terindah, tapi menjadikan diri kita menjadi karunia terindah bagi orang lain. Caranya bagaimana? Menerima karunia terindah dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara mau bahagia, harus dibalik. Jangan menuntut suaminya, istrinya, atau anak-anak menjadi karunia terindah, tapi mempunyai komitmen dalam diri kita masing-masing, entah itu suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, mempunyai komitmen saya mesti menjadi karunia terindah bagi suami saya, istri saya, karunia terindah bagi anak saya menjadi karunia terindah bagi orang tua saya. Sehingga damai sejahtera itu akan bisa kita rasakan. Mulailah dari diri kita. Kalau kita ingin mengubah dunia ini. Saudara-saudara, ketika dulu zaman pacaran, yang dipikirkan adalah apa, saudara? Ingin menyenangkan hati pasangannya, betul enggak? Dandan secantik mungkin untuk siapa? Kan bukan untuk tetangga, tuh, untuk pacarnya. Karena apa? Motivasinya adalah saya ingin menyenangkan pacarnya. Pertanyaannya, kalau kita sudah menikah lama, apakah kita masih punya pikiran seperti itu? Saya ingin menyenangkan hati pasangan saya. Masih ada yang begitu? Masih? Masih, puji Tuhan. Sedikit. Masih banter, jawab masih gitu banter. Tapi jawaban yang pelan-pelan sedikit, masih tapi sedikit. Nah, sekarang saudara-saudara, kita diajak untuk bagaimana kita menjadi karunia terindah bagi orang lain. Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita, sudah Tuhan berikan kepada kita. Terima itu. Berikanlah ruang dalam hati kita supaya kita menjadi karunia terindah dalam hidup ini. Para gembala sudah membuka ruang hatinya untuk menerima berita Natal. Yesus telah lahir dan ia mendengarkan malaikat. Ia mencari bayi Yesus. Ia meninggalkan padang Efrata, pergi ke Bethlehem. Ia beranjak. Ia melakukan sesuatu. Ia merespon dengan melakukan sesuatu. Coba bayangin saudara-saudara, kalau para gembala ini ya, biarin aja, emangnya kami percaya. Enggak mungkin. Seandainya para gembala melakukan itu,
Mereka kemudian diam, tidak melakukan apa-apa. Apa yang terjadi saudara-saudara? Apakah mereka berjumpa dengan bayi Yesus? Halo? Tidak. Mereka berusaha. Mereka berusaha untuk datang, pergi, bersegera, bersama-sama. Nah saudara-saudara, kalau kita membayangkan kira-kira ya, dari Padang Efrata ke Bethlehem, menuju ke sana itu kira-kira ada regejekan enggak? Tahu regejekan? Pak Jenjen. Ribut, ora dalane ora kono kok. Wah ngeyel, ora dalane iki kono. Kira-kira mungkin enggak kayak gini? Mungkin enggak saudara-saudara? Mungkin sekali. Dalam perjalanan menuju menerima kasih karunia itu kadangkala ada kendala. Kendalanya pusatnya adalah apa? Kita mengutamakan ego kita. Enggak, sing bener ki pikiranku ora pikiranmu. Bola bali to, jenengan ki sing salah kok. Saudara-saudara, ketika kita mau bersama-sama menerima kasih karunia dalam keluarga kita, tapi kita regejekan, kita pilih bener, rebut bener. Kira-kira ketemu enggak saudara-saudara jalan ketemu pada bayi Yesus? Ketemu enggak saudara? Enggak akan ketemu. Kata orang umum, kata bijak mengatakan, rejeki kuwi dununge neng omahe wong kang rukun. Rezeki itu mau berdiam ada di dalam kehidupan orang-orang yang hidupnya rukun. 5 kata, RUKUN, rukun. Berbeda pendapat boleh, normal. Tapi kemudian bagaimana membahas segala sesuatu bersama-sama, sehingga jalannya kemudian bisa ditempuh yang terbaik. Kadang-kadang ono ngalahi, betul ndak? Wes rapopo, kudune mau ke apa namanya yang tempat piknik anak-anak itu apa? Yang wonten bunder-bunderan, kok bunder? SKE ya, SKE ya. Lali aku jenengane opo. Ada yang ora, iki lurus, njuk belok kiri gampang kuwi. Ora, dalane rame. Melipir wae, tahu melipir nggih? Tahu. Cari jalan yang aman. Kalau semuanya sendiri-sendiri, kemudian rebutan bener, maka ya mereka nggak akan segera memilih jalan. Bisa jadi lalu satu ke sana, satu ke sini, beda-beda. Tapi saudara-saudara, kita diajak untuk selalu mau mendengarkan satu dengan yang lain. Membuka ruang tidak hanya kepada Tuhan, untuk Tuhan, tapi juga membuka ruang untuk orang lain. Untuk mendengarkan suami, mendengarkan istri, mendengarkan anak-anak, dan anak-anak mendengarkan orang tua. Memberi ruang bagi yang lain. Maka kasih karunia Allah itu akan nyata dalam hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini. Kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, hambanya, yang ditulis dalam surat Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih. Sebab Engkau telah menyatakan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami semua, dalam kehidupan manusia,
di tengah-tengah dunia ini. Kami semua menghayati bahwa kasih karunia Allah telah nyata melalui hadirnya Sang Immanuel yang berkarya di dalam hati kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami tidak hanya menghayati, tetapi kami juga dapat mewujud nyatakan kasih kami kepada sesama kami, kepada keluarga kami, dan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Betapa Allah mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami pun juga bersama-sama menghayati cinta kasih-Mu yang boleh menyertai kami. Saat ini kami sungguh bersyukur ketika kami diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah Natal ini, Natal malam. Kami boleh merayakan, kami boleh mensyukuri kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami boleh bersama-sama berkumpul untuk menghayati dan merasakan cinta kasih Tuhan. Kami sudah berproses beberapa tahun yang lalu. 2 tahun ini kami berproses dengan adanya pandemi. Tuhan, saat ini kami bersyukur. Kami boleh bersama-sama beribadah kembali, berkumpul, menyatakan syukur kami. Dan di dalam ibadah Natal malam ini Tuhan, ketika kami bersama-sama menyatakan syukur kami, tidak hanya melalui pujian, tetapi saat ini kami juga telah menghaturkan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Berkatilah ya Tuhan, sehingga persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan tolonglah kami, supaya kami juga mampu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami, untuk kami membagikan kasih kami bagi saudara-saudara kami. Kami memohon berkat Tuhan. Dan saat ini kami juga akan menyatakan, menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Di tengah-tengah masa raya Natal ini, gereja-gereja Tuhan yang juga melaksanakan peribadatan dan juga perayaan-perayaan, kami memohon kiranya damai sejahtera, ketentraman ada melingkupi kami. Kami juga bersyukur di mana Tuhan telah memberikan kepada kami aparat yang sudah ditunjuk oleh negara yang juga turut serta mengamankan apa yang kami laksanakan. Proses peribadahan maupun perayaan Natal semuanya boleh terjadi karena berkat Tuhan. Oleh itu Tuhan, berkatilah para polisi, tentara, dan yang lainnya di dalam boleh bersama-sama bersama dengan kami untuk mewujudkan situasi yang kondusif, yang damai. Kami berserah pada Tuhan. Dan di dalam momen syukur ini Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bergabung dengan kami karena keterbatasan fisik. Mereka harus dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara kami. Meskipun saudara-saudara kami tidak bisa berkumpul bersama dengan kami, namun kasih Tuhan, kekuatan, bahkan kesembuhan Tuhan berikan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa
bagi saudara-saudara kami di bangsa dan negara kami Indonesia yang terdampak bencana alam. Khususnya bagi saudara kami yang ada di Jawa Barat, di Cianjur, dan beberapa daerah lainnya. Tuhan, berikanlah kekuatan, berikanlah penghiburan, sehingga saudara-saudara kami ini dikuatkan dan diteguhkan untuk berproses melewati perjalanan hidup yang masih mereka lalui. Maka dengan cinta kasih dan uluran tangan dari para donatur dan juga dukungan doa dari kami semua, Tuhan, kiranya boleh semakin meneguhkan saudara-saudara kami. Tuhan, berkatilah bangsa kami. Berkatilah dengan damai sejahtera, kerukunan, dan tolonglah kami juga untuk dapat membagikan cinta kasih dan damai di tengah-tengah lingkungan sekitar kami. Sehingga kami tidak hanya merayakan Natal, namun kami juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, berdampingan dengan saudara-saudara kami yang berbeda latar belakang, yang berbeda agama, suku, dan yang lainnya, sehingga kami dipersatukan karena cinta kasih Kristus nyata dalam kehidupan kami. Berkatilah keluarga-keluarga dalam segala pergumulan kehidupan. Berkati juga para orang tua dalam melakukan tugas dan pekerjaan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang masih terus melanjutkan cita-cita dan harapan mereka melalui jenjang pendidikan yang saat ini mereka tempuh. Berkatilah ya Tuhan. Kami akan menyerahkan doa kami ini di dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin Tuhan, apa yang kami naikkan ke hadirat Tuhan, Tuhan mendengarkan. Maka kami juga akan berserah, menyerahkan doa kami, menyerahkan pada kehendak Tuhan yang terjadi. Sebab hanya kehendak-Mu lah ya Tuhan yang boleh terjadi, dan itu adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami minta dan kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Dengan menempatkan tapak tangan kanan kita di dada sebelah kiri, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani, dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.